Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dek, kita ketemu lagi ya siang ini. Waalaikumsalam. Oke, sudah berapa orang nih? 25. Gimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah. Baik, Baik, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Oke, materi kita siang ini adalah anatomi fisiologi sistem endokrin ya. Sambil ini, apa? Nungguin teman-teman yang belum gabung. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Oke, kita mulai. Anatomi fisiologi sistem endokrin. Adik-adik sudah tahu sistem endokrin? Mempelajari apa sistem endokrin? Hormon. Hormon ya. Nah, kita belajar dari awal dulu tentang pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi untuk memproduksi hormon. Ya, tadi benar ya, kalau sistem endokrin itu kita akan mempelajari hormon. Hormon itu dihasilkan oleh siapa? Hormon itu dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Jadi tubuh manusia mempunyai beberapa kelenjar-kelenjar endokrin. Nanti kita pelajari kelenjar apa saja. Apa sih kelenjar endokrin? Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan hormon secara langsung. Secara langsung itu artinya dialirkan langsung ke dalam aliran darah untuk mengatur fungsi tubuh. Ya, ada namanya kelenjar endokrin, ada namanya kelenjar eksokrin. Bedanya apa? Kalau eksokrin itu punya saluran. Contohnya kita belajar di anatomi pencernaan, anatomi fisiologi pencernaan bahwa getah-getah pencernaan itu langsung disalurkan masuk ke saluran. Jadi kelenjar-kelenjar itu punya saluran. Nah, itu organ-organ kelenjar eksokrin. Kalau endokrin, hormon ini tidak dialirkan ke dalam saluran, tidak dialirkan ke dalam duktus, tapi langsung masuk ke dalam aliran darah untuk mengatur fungsi tubuh. Jadi itu ya. Jadi kita punya kelenjar eksokrin, punya kelenjar endokrin. Kalau endokrin itu langsung dialirkan ke dalam darah, kalau eksokrin itu masuk dulu ke saluran atau duktus. Nih ya, hormon akan langsung dialirkan atau akan langsung masuk ke dalam darah dan akan mencapai target. Ya, targetnya itu beda-beda, tergantung hormonnya hormon apa. Kalau hormonnya hormon insulin, ya targetnya pada gula darah. Nah, itu. Targetnya adalah reseptor sel pada organ. Jadi organnya beda-beda. Organnya ada pankreas, ada tiroid. Hormon tiroid ya kerjanya di tiroid, nggak bisa hormon tiroid di pankreas. Itu artinya bahwa hormon mempunyai ciri khas yang spesifik pada reseptor sel pada organ-organ tertentu. Ini adalah secreting cell atau sel kelenjar endokrin yang akan menghasilkan hormon. Dia akan menghasilkan hormon. Ya, ini hormon. Nah, masing-masing organ itu mempunyai reseptor yang spesifik. Pankreas punya reseptor sendiri, tiroid punya reseptor sendiri. Maka dia akan mengeluarkan hormon. Nah, bergabung dengan reseptor masing-masing organ. Kalau dia tidak punya reseptor ya dia tidak akan hormon itu tidak bisa mempengaruhi. Ya, bedanya di sini. Ada reseptor, di sini tidak ada reseptor. Ini. Ya, jadi sel-sel kelenjar endokrin akan menghasilkan hormon yang biru-biru ini hormon masuk ke dalam aliran darah. Nah, dia akan mencari target selnya. Ya, organ ini.
sel-sel yang mempunyai reseptor-reseptor yang sesuai dengan hormon yang dikeluarkan. Jadi nggak sembarang organ dia bisa bekerja. Oke. Nah, sistem endokrin dia akan bekerja sama dengan sistem saraf untuk manajemen metabolisme tubuh. Dia akan bekerja sama untuk apa? Mempertahankan homeostasis. Jadi biar seimbang, homeostasis itu keseimbangan tubuh. Jadi biar metabolisme tubuh itu seimbang, maka sistem endokrin akan dikontrol atau dikendalikan oleh sistem saraf untuk bekerja. Kalau misalnya hormonnya sudah banyak, dosis volume hormonnya, jumlah hormonnya sudah berkurang, sudah sedikit, maka saraf akan mengendalikan untuk apa? Untuk diproduksi lagi. Kalau hormonnya kok sudah berlebihan jumlahnya di dalam darah, maka saraf akan mengontrol ya produksinya biar apa? Jangan memproduksi dulu karena apa? Jumlahnya di dalam darah sudah banyak. Jadi ada kontrol saraf. Saraf itu apa? Kita sudah pelajari ya, saraf itu ada susunan saraf pusat, ada susunan saraf tepi. Ya, susunan saraf tepi itu kan saraf-saraf yang keluar dari tulang belakang atau medula spinalis dan saraf-saraf yang keluar dari otak. Ini gitu, kalau adik-adik masih ingat sistem pelajaran kita sistem anatomi fisiologi sistem saraf, maka ada ini. Ada simpatis, ada parasimpatis, bekerjanya akan berbeda-beda. Ya, mempengaruhinya akan berbeda-beda. Sistem kerjanya akan berbeda-beda. Nah, hormon itu sendiri artinya apa? Artinya adalah memacu. Jadi hormon itu kerjanya sebagai pemicu fungsi organ tubuh tertentu. Hormon merupakan zat kimia. Jangan lupa bahwa hormon itu adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin, berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan kerja berbagai sistem organ. Kelenjar endokrin itu kelenjar yang buntu, artinya tadi ya endokrin, eksokrin. Kelenjar buntu artinya dia tidak mempunyai saluran atau duktus untuk mengalirkan hasil sekresinya, tapi langsung menuju pembuluh darah. Fungsi hormon apa? Tadi sudah disebutkan. Untuk pertumbuhan, untuk homeostasis atau keseimbangan internal sistem tubuh, untuk metabolisme tubuh, untuk mengatur kerja reproduksi. Ingat ya, kita kemarin belajar di anatomi fisiologi reproduksi, kita belajar tentang hormon estrogen, hormon progesteron, hormon testosteron. Nah, jadi hormon juga berfungsi dalam mengatur kerja reproduksi. Hormon juga mengatur tingkah laku kita. Gitu. Jadi, ketika kita stres, ketika kita panik, maka hormon-hormon tertentu akan bekerja. Sifat hormon, tadi saya sudah katakan bahwa spesifik pada organ-organ tertentu. Jadi satu hormon tidak bekerja di semua organ, tetapi spesifik pada suatu organ. Bekerjanya lambat. Kemudian hormon dalam jumlah yang sangat kecil, tapi bisa memicu respon tubuh yang sangat luas. Hormon tidak dihasilkan setiap waktu, diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Jadi kalau sudah kadarnya di dalam darah sudah banyak, ya tidak diproduksi. Kalau kadarnya di dalam darah sudah kurang, berarti kan tubuh kita butuh lagi ya akan diproduksi. Nah, hormon pada saat dibutuhkan akan dialirkan ke dalam aliran darah. Langsung masuk ke aliran darah menuju organ tujuan tempat hormon tersebut bekerja. Jadi kalau hormon tiroid ya bekerjanya di tiroid. Contohnya tadi ya. Kemudian hormon itu juga ada klasifikasinya atau ada jenisnya. Bisa dibagi menjadi beberapa jenis tergantung ininya ya, tergantung klasifikasinya ya. Kalau ini adalah klasifikasi hormon yang larut dalam air. Hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida, contohnya insulin, glukagon,
hormon adrenokortikotropik atau ACTH, gastrin. Ingat gastrin ini biasanya di saluran pencernaan ya, kita bahas di saluran pencernaan. Kemudian polipeptida dan katekolamin. Ya, hormon-hormon yang masuk dalam katekolamin misalnya dopamin, norepinefrin dan epinefrin. Mungkin masih awal ya, jadi adik-adik masih belum familiar dengan glukagon. Kalau insulin kita sudah sering dengar ya, karena penyakit diabetes kan sering kita dengar bahwa itu adalah gangguan insulin. Tapi kalau glukagon, ACTH, gastrin, dopamin, norepinefrin, epinefrin akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua adalah hormon yang larut dalam lemak. Apa sih hormon yang larut dalam lemak? Yaitu hormon-hormon yang termasuk dalam steroid. Misalnya estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron, dan tironin. Yang masuk dalam tironin itu tiroksin. Ini hormon-hormon ini satu-satu nanti kita belajari. Jadi adik-adik silakan fokus untuk mengikuti kuliah kali ini ya. Nah, ini beda lagi. Ya, tadi yang larut air dan larut lemak. Sedangkan secara struktur kimia, hormon itu dibagi menjadi 3. Satu, steroid, ya, yang basicnya adalah steroid. Yang kedua adalah basicnya adalah protein. Protein itu yang terdiri dari 100 asam amino. Kalau kurang dari 100 asam amino namanya adalah polipeptida. Kemudian yang ketiga adalah termasuk golongan amina. Apa saja yang masuk ke sini? Kita pelajari. Hormon steroid. Hormon steroid itu hormon yang diproduksi oleh bagian korteks adrenal. Korteks itu apa? Korteks itu ini ya, bungkus ya. Dindingnya. Dindingnya adrenal. Adrenal apa deh? Ini ada apa? Ada kalimat apa? Renal. Renal itu ginjal. Berarti kelenjar tambahan di ginjal. Ini adalah kelenjar yang ada di atas kelenjar yang ada di atas ginjal. Atau kita sudah pelajari kemarin namanya adalah kelenjar suprarenal. Kemudian testis. Testis ada di mana? Testis ada di genitalia laki-laki. Ovarium ada di mana? Genitalia perempuan. Kemudian plasenta. Ya, jadi hormon steroid diproduksi oleh bagian korteks adrenal, testis, ovarium, dan plasenta. Plasenta itu apa? Plasenta itu ari-ari ya. Plasenta itu tali pusat. Kemudian ada ari-ari. Nah, itu ya yang akan memproduksi hormon steroid ini di mana? Di bayi ketika dia di dalam kandungan, ketika kehamilan. Ya. Bahan dasarnya apa kalau hormon steroid? Bahan dasarnya adalah kolesterol. Ya. Ini kalau hormon steroid dasarnya adalah kolesterol. Kemudian hormon golongan protein dan peptida. Kalau golongan protein ini bersifat larut dalam air atau hidrofilik. Hidro itu kan air. Dan disintesis di retikulum endoplasma granuler. Jadi kalau adik-adik sudah belajar sel, isinya ada mitokondria, ada inti sel, ada endoplasma granuler, dan ada REG. Nah, itu adik-adik bisa lihat kembali di situ. Kemudian hormon amin. Ya, struktur kimia yang berdasarkan hormon amin. Hormon amina berasal dari tirosin. Tirosin ini ada di mana? Hormon-hormon yang ada di hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan medula adrenal. Jadi, adrenal atau kelenjar suprarenal itu kan ada 2. Ada korteks, ada medula. Nah, kalau hormon amin ini di medula adrenalnya, bukan di korteks. Kalau di korteks tadi yang satunya ya. Hormon tiroid disintesis dan disimpan di kelenjar tiroid dan berikatan dengan makromolekul protein tiroglobulin yang disimpan di folikel besar di kelenjar tiroid. Ini kalau hormon tiroid intinya diproduksinya ya di kelenjar tiroid, disimpannya ya di dalam folikel tiroid. Kemudian hormon amina yang lain adalah epinefrin dan norepinefrin yang dibentuk oleh medula adrenal. Jadi korteks adrenal menghasilkan hormon yang berbeda dengan medula adrenal. Kalau medula adrenal, hormonnya yang dihasilkan adalah epinefrin dan norepinefrin.
epinefrin itu lebih banyak produksinya dibandingkan norepinefrin. Jadi epinefrin itu sekitar 4 kali lebih banyak daripada norepinefrin. Kemudian hormon amina yang lain yaitu katekolamin yang diproduksi oleh medula adrenal. Nih ya, adik-adik bisa ini. Kalau mau hafalkan, ini sudah ada skemanya. Hormon yang masuk ke amin apa saja, yang steroid apa saja, glikoprotein apa saja, polipeptida apa saja. Nah, kalau adik-adik mau tahu tentang kelenjar apa yang masuk dalam kelenjar endokrin, ini ada 10 kelenjar. Ya. Hipotalamus, di mana hipotalamus? Ada yang bisa jawab? Hipotalamus letaknya di mana? Di otak. Ya, hipotalamus ada di otak. Kelenjar hipofise di otak ya. Jadi kalau adik-adik masih ingat pelajaran kita sistem reproduksi yang ini umpan balik negatif, itu ada pusat pengendali hormon yaitu hipotalamus. Setelah itu di bawahnya yang hipotalamus akan mengendalikan kerja dari kelenjar hipofise. Ya, terletak di dalam rongga kepala dekat dasar otak. Kemudian kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini juga ada di dalam otak. Nanti kita pelajari. Letaknya di atas kelenjar hipofise. Kemudian kelenjar tiroid. Adik-adik tahu tiroid itu yang mana? Nih, tiroid itu kelenjar gondo. Ya, letaknya di leher bagian depan. Adik-adik ada yang punya sakit gondo, ada yang tiroidnya membesar. Ya, tiroid membesar itu namanya gondo. Dalam bahasa medisnya adalah struma. Nanti dibedakan menjadi struma toksik atau struma non toksik. Artinya bahwa gondo ini, pembesaran kelenjar ini toksik atau tidak cuma pembesaran kelenjar aja, tetapi tidak mempengaruhi sistem hormonal. Itu namanya non toksik. Tapi kalau yang toksik membesar, kemudian hormonnya juga berlebihan, jadinya mempengaruhi sistem tubuh atau meracuni sistem tubuh. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Ada tiroid, ada paratiroid. Nah, paratiroid ini letaknya di dekat kelenjar tiroid. Kemudian tadi kelenjar suprarenal atau adrenal terletak di kutub atas ginjal kiri dan atas. Pulau Langerhans ada di mana? Pankreas, kemudian kelenjar kelamin atau gonad laki-laki di testis ya. Kemudian kelenjar kelamin perempuan ada di indung telur atau ovarium, kemudian kelenjar timus di dalam mediastinum di belakang osternum. Osternum itu tulang apa? Tulang dada. Jadi ada 10 kelenjar endokrin di dalam tubuh kita. Nih ya. Hipotalamus ada di otak, pituitari di otak, pineal di otak, tiroid di leher, paratiroid di sini. Timus kita mempelajari di mana timus? Timus itu kita belajar di anatomi sistem limfatika karena timus itu adalah termasuk organ limfoid. Dia memproduksi apa? Kalau limfatika itu memproduksi limfosit. Limfosit itu yang akan berperan pada sistem imunitas tubuh. Ini adrenal di atas ginjal, ini pankreas, ini ovarium, ya. Kemudian ini testis. Ini cuma anatomi aja ya. Testis yang menghasilkan testosteron. Sama ini ya. Jadi adik-adik harus paham hipotalamus mengeluarkan hormon apa. Tiroid itu hormonnya apa, kerjanya apa. Karena di sini kita belajar fisiologi itu belajar tentang fungsi dari organ-organ tubuh manusia. Kita belajar yang pertama hipotalamus. Hipotalamus itu adalah pusat kendali tertinggi sistem kelenjar endokrin. Jadi semua kerja sistem endokrin ini dikendalikan oleh hipotalamus yang ada di otak. Hormon yang dihasilkan hipotalamus bersifat apa? R, releasing atau merangsang. Ada yang bersifat I, inhibiting atau menghambat, tergantung dari kebutuhan tubuh. Kalau
kadarnya di dalam darah sudah rendah, ya maka hormon R-nya ini releasing-nya yang bekerja. Tapi kalau kadar hormon di dalam tubuh sudah terlalu tinggi, maka I-nya yang akan bekerja, menghambatnya yang akan bekerja. Hormon yang dihasilkan hipotalamus ada banyak sekali. ACTH, ya, ACIH, ini ya, R ya, ACRH ya, ini ACIH. Releasing, inhibiting. ACT itu adrenokortiko, T itu tiroid, GN itu gonadotropin, gonad ya. Gonad itu berkaitan dengan reproduksi, hormon-hormon reproduksi. PTH itu paratiroid, jadi ada tiroid, ada paratiroid. Kemudian prolaktin, PRH itu prolaktin, ya, prolaktin masuk ke ibu menyusui. GRH growth, pertumbuhan, hormon-hormon pertumbuhan. M melanosit, melanosit di mana? Di kulit yang akan membentuk pigmen kulit. Ini adalah anatomi hipotalamus, letaknya di sini. Ini adalah kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise itu kecil. Hipofise atau pituitari. Gland itu kelenjar pituitari. Jadi kelenjar pituitari atau kelenjar hipofise. Ya, hipotalamus ada di sini. Itu tadi hipotalamus ya. Jangan lupa bahwa hipotalamus adalah pusat pengendali produksi semua hormon, kerja semua hormon. Yang kedua adalah kelenjar hipofise atau kelenjar pituitari. Hipofise merupakan kelenjar sebesar kacang polong yang terletak di dalam struktur bertulang atau sela tursika di dasar otak. Hipofisis mengendalikan fungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin, sehingga dia disebut sebagai kelenjar pemimpin atau master of gland. Jadi kalau nanti ada pertanyaan master of gland, apa yang disebut master of gland, adik-adik sudah bisa jawab bahwa master of gland adalah kelenjar hipofise. Terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus media, dan posterior. Anterior apa? Ada yang bisa jawab? Bagian bawah. Anterior bagian apa? Coba. Bagian bawah bukannya inferior. Inferior. Ya, inferior. Nggak apa-apa. Salah, nggak apa-apa. Ada yang bisa jawab? Belakang. Anterior. Belakang itu posterior. Ya, jadi kita sambil ulangi ya. Ingat-ingat pelajaran yang kemarin. Superior itu artinya bagian atas. Inferior itu bagian bawah. Anterior itu bagian depan. Median itu bagian tengah. Posterior bagian belakang. Jangan sampai lupa. Ini kalimat-kalimat ini akan sering adik-adik temui di pelajaran selama sekolah. Anterior, posterior, superior, inferior itu. Apalagi di tulang itu sudah ada anterior, posterior, superior, ya, anterior, posterior, superior, inferior itu pasti ada. Kemudian kita lanjut. Ini adalah kelenjar ya hipofise. Ini yang cuma dibagi dua. Ini yang kelihatan cuma dua, anterior dan posterior. Ini yang secara jelas. Ini adalah adenohipofise. Ini media ya. Ini anterior. Ini media. Ini posterior. Anterior nanti ya. Bentar. Ini untuk paham dulu, untuk familiar dulu. Adenohipofise, media, neurohipofise. Nah, ini adenohipofise adalah lobus anterior hipofise. Jadi adenohipofise adalah bagian anterior dari hipofise. Neurohipofise adalah bagian posterior dari hipofise. Kelenjar apa saja? Hormon apa saja yang diproduksi oleh adenohipofise? Nah, saya ngecek dulu ya. Udah kerekam apa belum? Kalau nggak kerekam, repot lagi.
lobus ya. Lobus anterior itu ada ACTH atau adrenocorticotropic hormone, growth hormone, FSH atau follicle stimulasi hormone. Sudah pernah dengar kan FSH, follicle stimulasi hormone? Untuk yang memperhatikan ya, kita belajar di mana FSH follicle ini? Ingat waktu di anfis reproduksi, bahwa follicle ini akan memproduksi ovum, akan memproduksi sperma. Kemudian LH, luteinizing hormone, corpus luteum di reproduksi. ICSH, interstitial cell stimulasi hormone, kemudian hormon prolaktin, kemudian TSH, thyroid stimulasi hormon. Ini untuk adik-adik ketahui saja. Ini ya. Jadi ini adalah anterior hypophyseal, ini pituitary posterior, posterior hypophyseal. Anterior produksinya FSH dan LH. FSH dan LH targetnya apa? FSH follicle dan luteinizing targetnya adalah testis dan ovarium. TSH target organnya adalah tiroid. ACTH target organnya adalah korteks adrenal. Prolaktin prolaktin itu di menyusui ya. Target organnya adalah payudara, glandula mammae ya. MSH melanosit target organnya adalah kulit. Kalau growth hormone itu target organnya adalah liver, tulang, dan jaringan-jaringan tisu. Ya, ACTH merangsang kelenjar adrenal untuk menyekresi glukokortikoid, hormon yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Ingat aja, gluko itu dari gula. Gula dapatnya dari mana? Dari karbohidrat. Growth hormone merangsang pertumbuhan tulang, growth pertumbuhan ya. Merangsang pertumbuhan tulang dan otot, merangsang sintesa protein dan metabolisme lemak. Ini yang paling dominan adalah ini. Growth hormone itu merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Jadi kalau yang kerdil, yang nggak tinggi-tinggi, itu growth hormonnya ini, tanda tanya. Prolaktin adalah merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasi, berhubungan dengan menyusui. TSH merangsang kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroksin. FSH masih lobus anterior ya, LH dan FSH mempengaruhi pertumbuhan fungsi organ seks sekunder dan primer. Organ seks sekunder itu apa? Organ seks sekunder itu apa? Organ seks primer itu apa? Sekunder itu misalnya kayak bulu dada, bulu kemaluan ya. Itu organ seks sekunder. Hormon FSH ovarium berguna untuk merangsang perkembangan folikel dan sekresi estrogen. Jangan lupa estrogen dihasilkan di mana? Oleh ovarium. Testis akan akan berperan pada spermatogenesis. Kalau LH di ovarium dia akan memproduksi progesteron. Kalau masih ingat nanti saya jelaskan lagi. Testis, hormon LH akan berperan dalam sekresi testosteron. Lobus intermedia yaitu melanosit, stimulasi hormon pada proses pigmen kulit, pembentukan pigmen kulit. Lobus media ya, melanosit pada pigmen kulit. Lobus posterior itu atau neurohipofisal akan memproduksi oksitosin. Oksitosin itu bekerja pada saat kontraksi rahim ketika melahirkan. Kemudian ada juga ADH atau antidiuretik hormon. Jadi sudah pernah dengar kan waktu anfis urologi. Ada ADH, antidiuretik hormon atau vasopresin. Dia akan diproduksi ketika tubuh kekurangan cairan. Ketika kita beraktivitas, nggak minum, ya maka ADH ini akan diproduksi. Biar apa? Biar kita merasa haus. Biar airnya tetap tertahan di dalam tubuh, biar kita tidak dehidrasi. Ini lobus posterior. Terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut neurohipofisal. Hormonnya ADH dan oksitosin. ADH antidiuretik hormon atau vasopresin. Ya, meningkatkan reabsorpsi air. Jadi airnya itu diabsorpsi lagi oleh tubuh biar apa? Biar tidak dikeluarkan melalui urin, ya.
Jadi karena direabsorpsi sehingga menurunkan produksi urin. Urinnya jadi warnanya jadi lebih kuning, terus jumlahnya juga semakin sedikit. Itu adalah kerja dari ADH. ADH juga akan mempengaruhi tekanan darah. Kemudian oksitosin akan berperan pada ASI, produksi oksitosin akan berperan ketika ini kontraksi uterus waktu melahirkan bayi. Kalau pengeluaran ASI yang lebih dominan adalah prolaktin. Kalau oksitosin adalah kontraksi uterus sewaktu melahirkan bayi, sehingga ini bayi bisa dikeluarkan, bisa dilahirkan. Itu tadi sudah hipotalamus, yang kedua sudah hipofise, yang ketiga kita belajar tentang kelenjar pineal. Ya, otak manusia itu kan ada dibagi kanan sama kiri. Nah, kelenjar pineal itu letaknya di antara kedua belahan otak itu, di antara otak kiri dan otak kanan. Bentuknya seperti kerucut seperti buah pinus, sangat kecil dengan panjang 6,5 mm dan lebar 4 mm, nggak ada 1 cm, tidak ada 1 cm. Nah, kelenjar pineal itu menghasilkan hormon melatonin. Hafalan semua ya, Dek ya. Hafalan dan harus dipahami. Pelan-pelan, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Belajarnya diulang-ulang. Ya, apa sih hormon melatonin itu fungsinya apa? Hormon melatonin itu berperan dalam menimbulkan kantuk, rasa kantuk, dan mengatur irama tidur alami. Jadi hormon pineal ini hormon tidur, ya. Jadi kalau ada gangguan pada produksi melatonin, maka yang terjadi adalah insomnia atau sulit tidur. Jadi kalau ada pertanyaan hormon ngantuk itu apa? Itu adalah hormon melatonin. Kemudian hormon melatonin dia juga berperan dalam fisiologi reproduksi. Dia akan mengatur siklus menstruasi. Jadi kalau hormon melatoninnya kurang, maka haidnya tidak teratur. Kalau kadar rendah pada hormon melatonin, maka haidnya tidak teratur. Yang ketiga, kelenjar pineal ini akan menyokong sel saraf karena di kelenjar pineal ini ada sel-sel glia. Berapa menit ya? Kita masuk selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini akan banyak sekali adik-adik pelajari, akan banyak sekali ditemui di poli penyakit dalam. Ya, ada yang gondok atau Stroman. Gangguan tiroid itu banyak sekali kita temukan pada pasien. Tiroid kelenjar kecil, diameternya sekitar 5 cm, di leher bagian depan, di samping kiri dan kanan trakea. Ada 2 lobus, yaitu lobus kiri dan lobus kanan yang dipisahkan oleh isthmus. Penyempitannya namanya isthmus. Ya, dalam keadaan normal, kelenjar tiroid tidak terlihat dan hampir tidak teraba. Tetapi bila membesar, dokter dapat merabanya dengan mudah dan suatu benjolan bisa tampak di sisi kanan kiri trakea. Caranya gimana untuk bisa meraba tiroid? Kita kumpulkan dulu di air ludahnya. Coba adik-adik praktekkan. Dikumpulkan air ludahnya di mulut, jangan ditelan dulu. Kalau sudah banyak, terkumpul di mulut banyak, kemudian sambil memegang lehernya, leher bagian depan. Ya, kalau misalnya sudah terkumpul banyak air ludahnya, coba ditelan. Maka kelenjar tiroid ini akan akan bergerak. Jadi ketika kita mengumpulkan air ludah dulu, kalau sudah banyak ditelan. Kalau ada pembesaran kelenjar di sini, kelenjar ini akan bergerak naik turun sesuai dengan gerakan kita menelan air ludah. Dipraktekkan aja sendiri. Di situ ada benjolan kecil. Kalau normal ya kecil sekali. Tapi kalau misalnya adik-adik kok lihat ya, ada pasien adik-adik lihat kok ada benjolan di leher ya. Cara membedakan dia tiroid atau bukan ya itu caranya itu. Ibu silahkan kumpulkan air ludah, terus adik-adik lihat aja benjolannya. Kalau dia bergerak ketika pasien itu menelan, berarti itu tiroid, pembesaran tiroid. Berwarna merah kecoklatan dan sangat vaskuler. Jadi apa sangat vaskuler? Di situ banyak arteri. Ya, jadi operasi tiroid itu harus hati-hati karena sangat vaskuler.
terletak di anterior. Anterior apa tadi? Sebelah depan, kartilago tiroid. Di bawah laring setinggi vertebrae cervix 5 sampai vertebrae thorax 1. Vertebrae apa? Ada yang bisa jawab vertebrae itu apa? Tulang belakang. Ya, vertebrae itu tulang belakang. Tulang belakang itu ada berapa? Ada cervical, ada torakal, ada lumbal, ya, ada sakral. Itu harus dipahami. Ya, tiroid terselubungi lapisan pretracheal dari fascia cervicalis. Beratnya kira-kira 18 sampai 25 gram, tetapi bervariasi pada tiap individu. Nih. Nanti kalau adik-adik ya di praktek di klinis nanti praktek di klinis adik-adik harus bisa memeriksa kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid. Lobus kelenjar tiroid seperti kerucut, ya kan? Ini seperti kerucut. Ketebalan kurang lebih 2 cm, lebar 2,5 dan panjang 4 cm. Tiap-tiap lobus mempunyai lobuli.